melanjutkan materi kami, yaitu tentang kepemimpinan atau leadership. Maka dari itu, perkenalkan saya Pak Fatul Rahman dari kelas E sebagai moderator hari ini. Untuk selanjutnya ada Ibu ini, silahkan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Yuniarti. Saya sama dengan Pak Fajar dari kelas E. Monggo. Terima kasih, saya dari kelas D, Nur Widiawati. Terima kasih bisa bergabung dengan kelompok yang lainnya. Monggo Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Nama saya Fauzi Ahmad dari kelas F. Ya, itu saja perkenalan dari saya. Oke, terima kasih. Sebenarnya kurang lengkap ya, karena kita itu sebenarnya membahas tentang kepemimpinan. Tepat sekali hari ini Pak Fa dan juga Bu Nur merupakan pemimpin ya Pak. Sebenarnya kita pemimpin juga nih semuanya. Saya Bu Silvi juga seorang pemimpin dirinya sendiri. Tapi untuk hari ini Pak Fa dan juga Bu Nur ini khusus sebagai pemimpin di instansinya masing-masing, ya. Kalau Pak Fa dari SD mana Pak? Oh ya, Pak? saya sehari-hari berdinas di UPT SD Negeri Bumilrejo 1. Itu tepatnya di Kabupaten Blitar, Kecamatan Kesamben. Itu SD-nya tepatnya di posisi paling utara. Paling utara Kabupaten Blitar, Kecamatan Kesamben. Kecamatan Kesamben. Itu perbatasan dengan Kecamatan Toko, Selojo. Wah, itu jauh ya Pak. Kalau domisili Pak? Domisilinya di Kesamben ya, di desa Kesamben. Saya ngajarnya di desa Bumirejo. Bumirejonya. Desa. Saya dulu pernah Pak ke Bumi Ayu, ada mboten nggih? Oh iya. Bumi iya. Ayu itu ada mboten? Ya, itu namanya dusun. Dusun, Bumi iya. Ayu. Itu terkenal dengan taman ayunya yang pohon pinus. Pondinus. Taman pinusnya. Ada Bumir gede itu Gogoniti. Gogoniti. Nggih, betul. Nggih, dulu saya pernah di situ, Bu. Jadi apa? Sebelum jadi guru ini saya dulu kan di swasta melakukan kegiatan bakti sosial, tepatnya di situ Pak. Oh alah. Nggih. Ya, itu desanya Bumirejo. Nggih, Bumirejo. Nggih, terima kasih Pak Fa. Sekarang Bu Nur, jenengan dinas di mana? Saya di UPT SD Negeri Modanan 1. Kebetulan double dengan UPT SD Negeri Modanan 4. Nggih. Yang proses Rekuping itu di Kecamatan Lego. Kebetulan ini dekatnya kebun kopi, wisata kebun kopi. Lumayan keren. Mantap sekali. Yang punyanya Pak Heri itu ya. Iya, Pak Heri, Pak nggih. Heri. Belum pernah ke sana saya. Karanganyar ya Bu. Karanganyar. Betul. Bu Silvi, saya nggak tanya Iya. dulu. Saya tanya pernah ke Karanganyar atau tidak? Belum. Belum juga. Ya, kapan-kapan kita Kapan-kapan sama. kita. Jadi saya nanti tak antar. Oh, iya, iya. Apalagi kelompoknya ganti ke sana. Iya. Sekalian berwisata. Iya. Oke, terima kasih Bu Nur. Bu Silvi, monggo Ya. sebagai penyeimbang ini ada kepala sekolah, ada guru. Ini sebagai Ya. penyeimbang. Iya. Ya. Ini pemimpin di kelas juga loh. Iya. Pak. Oh, pemimpin di kelas. Pelajaran di kelas. Betul. Iya. Nggih. Kalau kami ini di sekolah, Iya. gitu. Iya. Gitu ya, benar ya. Kalau Bu Silvi kelas berapa Bu? Kebetulan saya wali kelas 6 Wali kelas 6. Iya. Oke. Wali kelas 6 di SD. Dinas SDN Panjenengan 1. Kepanjangan 1 Kota Blitar ya. Iya, kota. Biasanya memang yang masih muda-muda itu harus di kelas 6 dulu. Oke. Biar katanya dulu otaknya biar tetap berpikir. Terus nanti kalau di kelas 1 atau di kelas rendah malah terbawa dengan malah nggak berpikir, cuma ngurusi anak-anak. Iya, betul Pak. Nah, Nanti Pak, yang kena mentalnya juga Pak. Iya. Yang kena Nanti mental. malah muales ya orang ngajar matematika di kelas ini kalau Iya. di kelas rendah. Belum Semangat juga Pak nih, Ibu Pak. Silvi ya. Oke, betul. Terima kasih Bu Silvi, Pak Fa dan Bu Nur sudah hadir di sini untuk pembahasan kita hari ini. Monggo nggih, silakan ini ada hidangan, boleh kita santai saja, boleh makan, Iya. boleh minum. Siap. Terima kasih Pak. Sebelum ini saya mau tahu karena ini kan kita membahas tentang kepemimpinan, Leadership. leadership. Dari kata Inggrisnya
ngapunten nggih ngapunten. Kalau jenengan sendiri, Pak Fa sendiri, gaya kepemimpinannya seperti apa, Pak? Wah, ini masih meraba-raba juga, tapi setidaknya memang jadi pemimpin itu nggak seperti yang dibayangkan. Kayak dulu ya, jadi kepala sekolah itu kayak jabatan yang membawakan ya benar ya. Iya. Ternyata untuk sekarang sebenarnya ya memang kita dibentuk secara instan kan, karena metodenya langsung pemberian SK lah untuk kami yang dirasa masih belum cukup sebenarnya. Tapi lama-kelamaan dengan sikap cara seperti itu nanti sudah terbiasa. Ya alhamdulillah sudah 4 bulan ya betul ya? Iya, betul. 4 bulan. Iya. Wah sudah terasa. Katanya di kepala sekolah itu enak, ternyata enak tenan. Iya itu nanti monggo nanti panjenengan pasti juga akan merasakan. Tapi memang perlu di kawah candra di muka itu siapa nih Bu? Digodok. Ya digodok mentalnya memang, terutama mentalnya. Untuk menjadi pemimpin itu memang dibutuhkan mentalnya yang sangat kuat. Nah, ya kuat dari cibiran-cibiran rasanya aku ya Bu ya. Ya nggak apa-apa, ini kita ngambil cibiran. Ya rata-rata masih seperti itu. Saya dulu juga seperti itu. Tidak menyangka ya, Pak. Oh iya, makanya sekarang saya ini kena apa nih Bu ini gitu. Ojo karma loh. Karma Pak, tapi ya di bawah waktunya lah. Jadi pernah terpaksa gitu. Ya seperti itu lah Bu Silvi, Bu Mas Fajar ya, jadi pemimpin ya. Banyak yang dipikirkan ternyata. Ya, dulu jadi guru cuma mikirnya kelas. Sekarang yang dipikir banyak sekali. Dan kegiatan atau kerjaan tambah banyak dari dinas yang jalur zamzum seperti itu tiap hari. Ya benar ya. Benar kemarin sampai malam juga tau kami. Malam. Walaupun itu sebenarnya kan kurang efektif karena kondisi bahkan sudah dari pagi, Pak. Drop lah. Kasihan juga sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa demi tanggung jawab kita yuk, loyalitas kita ya. Nah, memang untuk kelompok kita ya sekarang kan membahas kepemimpinan ya. Iya. Dengan yang dibahas tentang leadership instruksional ya. Instruksional. Ya saya membaca sedikit tentang di bukunya. Karangan siapa tadi? Walliger. Oh, Walliger. Iya, itu cuma saya dalam bahasa Inggris, Mon. Itu saya membaca sekilas itu ada kata-kata yang bagus, saya suka Bu ya. Iya. Sekolah yang baik, kepala sekolahnya juga baik. Intinya nanti sekolah yang baik itu harus dipimpin oleh kepala sekolah yang baik. Oh saya sangat suka sekali dengan kata-kata memotivasi benar ya. Iya. Pimpinan sekolah memang cerminannya dari kepala sekolah. Iya. Dan ya makanya dari itu kami takut sebenarnya dari rasanya berbuat tidak baik ya Bu ya. Nah, kepala sekolah terkenal tangan teknik duit orang dulu ya. Malah bercair gitu. Tapi insya Allah kami tidak benar ya. Semoga sudah. Semoga doanya juga ya Mas Fajar, Bu Silvi juga. Ya dengan kita belajar bersama seperti ini kelamaan menjadi tambah akrab, tambah mengerti juga tentang teori-teori. Iya, ternyata itu sudah diperkirakan oleh tokoh-tokoh masa lalu itu ya. Apa yang benar kita lakukan kayak di buku Walliger tadi ya. Walliger ya. Yang membahas sekolah yang baik harus dipimpin dengan kepala sekolah yang baik juga. Saya sangat suka dengan itu. Walaupun itu sudah terpikirkan sejak jauh dulu kan sebelum saya lahir, ada filosofinya. Moga nanti jenengan calon pemimpin juga, ya pemimpin rumah tangga, pemimpin pembelajaran, pemimpin lembaga. Nanti karirnya bisa naik terus. Insya Allah. Amin. Nah kita nanti lanjut ya Pak Fa. Oke. Sekarang saya ke Bu Nur. Bu Nur, kalau Bu Nur sendiri untuk gaya, kalau saya lihat Bu Nur ini anggun,
Kalem ya. Kalem ya, Kalem, betul ya. Pak, kalem. Gimana nggih? Adem ngoten lho. Atau jenengan ini jenengan bawa sebagai gaya kepemimpinannya jenengan. Monggo. Terima kasih Pak Fajar. Saya juga akan sama dengan Pak Fa menjelaskan ala saya. Kalau tadi ada pujiannya dari penjenengan, saya tidak tahu itu pujian atau apa, saya tidak ngerti ya. Tapi ya aslinya saya seperti ini, ke anak-anak seperti ini, ke piantum-piantum yang lebih dewasa, ke teman, ke orang-orang senior juga seperti ini. Bagi saya menjadi seorang pemimpin itu, kalau boleh dikatakan, ya memang berat juga. Artinya itu berarti ada tuntutan dari pribadi kita yang bisa kita suguhkan. Figur kita seperti apa nanti untuk teman-teman, untuk sebuah lembaga. Contoh, Jadi ya teladannya seperti itu. Apalagi kalau yang kita lihat yang sekarang di kurikulum yang merdeka, bahwa seorang kepala sekolah tersebut kan sebagai pemimpin pembelajaran, bahkan 70% itu kalau kita saya sangat tanyakan besar. dari presentasinya seperti itu. Sehingga di sini ini kita menuntut bahwa seorang pimpinan itu benar-benar yang bisa difigurkan. Artinya dari segi teori pembelajaran dia setidaknya harus Paham. walaupun belum Menguasai. menguasai, setidaknya kita tidak apa ya, setelah tidak ketinggalan Tidak seperti kosong. itu, ya tidak kosong betul. Kemudian kalau yang dari segi manajerialnya yang pasti ya Pak Fa ini ya, apalagi kalau Pasti yang saya itu. punya sekolah yang muridnya cuma sedikit, Tantangan. itu otomatis iya merupakan satu tantangan. Tapi ketika saya awal dapat SK itu, akhirnya saya langsung memutuskan murid sedikit, gurunya juga kurang, saya dari mana untuk mendapatkan pendanaan, itu memicu semangat saya bahwa kekurangan-kekurangan itu adalah aset buat kita. Iya. Benar. Sehingga dengan berpikir seperti itu kita menjalannya bisa enjoy. Dan kalau saya lebih ke teman-teman itu, ke bapak ibu guru itu lebih seperti partner. Jadi saya tidak mengemukakan saya punya ide seperti ini, tidak. Saya tanya satu persatu gitu. Gimana perkembangan sekolah, gimana selama dengan di sini, kira-kira hambatannya apa? Menurut penjenengan sekolah yang dengan tempat ini sudah terkategori sekolah yang layak. Kalau toh maju mungkin perlu ditingkatkan majunya, atau seperti ini sudah menjadi kebanggaan buat penjenengan. Saya seperti itu. 1, 2, 3 personal gitu. Nah, setelah dirangkum, jenengan menginginkan seperti apa? Saya kembalikan seperti itu. Kalau jenengan yakin enggak? Kalau mungkin saya punya ide seperti ini, terus ini nanti kita jalan bareng-bareng, kira-kira kita sampai di sana nanti dapat hasil yang maksimal apa enggak? Oh iya, baru dari pendapat teman ini saya rangkum, kita bikin action. Ya, Aksi nyata. saya Aksi seperti nyata. saja. Aksi nyata. Belum begitu mulu-mulu ya kalau di tempat saya di daerah pinggiran ya Pak Fajar, Bu Silvi itu kita belum begitu mulu-mulu. Kalau saya awal datang itu di minggu yang pertama ya Pak. Masih kaget tuh ya. Kaget kita. Kaget pasti. Apalagi datangnya ke sekolah kan kita tidak diantar. Iya. Soalnya dari bulannya Pak Kadit itu mendahulukan pokoknya harus datang di hari yang pertama. Kita mikirnya tamu ya bukan, cuma dalam yang penting tiba-tiba ada dan muncul di lembaga itu, nah kan seperti itu. Tapi alhamdulillah kalau saya gini aja, positive thinking, saya memposisikan seperti layaknya tempat sampah Pak. Iya. Jadi seperti apapun nanti yang dimasukkan ke situ, itu bagaimana agar yang ada di dalamnya tempat sampah ini keluarnya bisa menjadi menu yang oke, bisa dilihat, bisa dinikmati bersama, jadi yang lebih oke. Nah, Jadi kalau memposisikan sudah kayak tempat sampah Ini itu. saya potong Ya, Ibu Roda. oke. Lah, Monggo. saya juga belajar kalau Bu Nur ini. Bu Nur gaya bicaranya sudah top Iya. luar biasa. Saya nggak bisa kayak Biasa. Bu Nur. Kadang saya langsung to the point, tapi Bu Nur just. Nah, saya memang perlu referensi kata-kata seperti itu ya Bu Nur. Mohon maaf, monggo lanjut Bu Nur. Bahkan sebenarnya kalau di awal-awal itu kita mau ke masyarakat, kita kan juga sudah Ya, juga benar, nih. betul. Saya di minggu yang pertama saya coba ke Pak Kepala Desa. Saya hanya memperkenalkan diri aja. Kira-kira masukannya Iya. untuk ini apa? Kebetulan Pak Kepala Desanya kan alumni dari lembaga ini. Oh, Iya. Gitu. Anu aja Bu, nanti ditingkatkan masuknya pagi. Oh ya, saya notulenkan dari Pak Kepala Desa masuk pagi. Saya datang deket itu yang di musola itu. Saya izin kalau misalkan ada kegiatan keagamaan, bagaimana apa kita bisa monggo Bu dipanggil. Oh my God. Selama
nggak mau. Nah ini juga yang positif Positif juga juga. ya. Tapi yang negatif juga banyak juga. Ketika kita datang, tapi kalau saya datangnya kan nggak sendiri, bukan berarti saya nggak berani, tapi karena saya orang baru, di situ ada teman guru yang sudah lama, kita coba datang ke masyarakat tuh potret masyarakat terhadap lembaga kita seperti apa. Nah, kebetulan di situ ada calon murid baru, jadi ya prospek, ya kita nyari potret lembaga kayak gitu. Kebetulan beliaunya minta maaf ya, saya tuh sebenarnya pingin nyekolah anak saya di situ, tapi ada perubahan nggak Bu? Saya juga enjoy aja. Maksudnya perubahan yang seperti apa ya Bu? Ini loh Bu, masuknya siang-siang, punya datang siang, masa seperti itu? Iya Bu, saya lihat sendiri. Oh gitu. Nggak apa-apa Bu, maaf ya, nggak apa-apa. Itu kalau buat saya oke aja. Kalau yang nggak matur kan saya nggak ngerti gitu. Dengan jalan matur insya Allah nanti saya teman-teman akan ada perubahan. Tapi kalau mungkin dengan perso mulai insya Allah di bulan Mei kemarin, ini teman-teman kalau ngajak masuk 6:30, gitu ya Bu? Iya, nah gitu. Akhirnya teman-teman yang saya ajak tadi ketika datang di kantor kan cerita sama temennya. Kan artinya bukan berasal dari saya masih baru, tapi dia ngalami ternyata potretnya di ini. Nah ternyata petung sama temennya ada solusi. Oh iya, kalau kita masuk lagi. Jadi kesepakatan juga berasal dari teman-teman saya yang tinggal di Bogor saja. Gitu Pak kalau saya. Ya, jadi pembelajaran ya Pak. Iya. Ya kena memotivasi saya juga loh Pak. Jadi di sini saya dan Bu Nur itu nggak ada persaingan WAP aku gitu ya. Sama-sama belajar. Saling belajar. Ya saya diem Iya. gitu. Sharing. Nah, mas saya kadang semua mengunjungi SSD teman saya itu. Dia sedolan Dewi ya dengar cerita-cerita seperti itu. Ya Bu Nur ini bagus. Tapi Cara kalau kesan komunikasinya harus masyarakat bagus itu lah. datang pertama mungkin bukan kepala sekolah Pak saya datangnya. Iya. Mungkin tukang kebun baru gitu kan biasanya kalau datang itu bawa sapu di depan terus nyapu-nyapu kan gitu. Nah, itu ada loh. tukang kebun barunya ya. Itu saya Nah itu aja. tinggal kita ya Pak, Mas Pak Bu Silvi, kita malu atau tidak. Kadang kan kita mau melaksanakan itu kayak dikira pencitraan itu ya. Tapi sebenarnya kalau kita nggak seperti itu ya nggak bisa memberikan contoh yang juga ke teman-teman misal seperti itu. Jadi nggak jaga nih Pak Bun lah. Masuk lah ya nyapu ya nyapu. Iya. Mau apa lagi Dan ibu-ibu wes. kita ya Pak apa ke teman-teman itu apa tidak meragukan potensinya dari Iya, teman-teman di terus lembaga itu. Dari yang P3K itu, bagus-bagus, semangatnya bagus, kreatifnya juga bagus, seperti itu. Yang saya suka sekarang gini Bu. Sekarang kan alhamdulillah sudah sejahtera semua ya. Iya. Yang enggak di lembaga saya sudah diangkat P3K semua. Artinya mereka sudah menurut saya sudah sejahtera lah. Nah itu kan tuntutan mereka sudah dikabulkan oleh pemerintah. Makanya sekarang ayo kita tingkatkan Action-nya. Ya kita rubah lah yang dulu jelek kita tinggalkan, kita buka lembaran baru ya Bu ya. Lebih baik lagi biar dipercaya masyarakat bener. Potret kita itu yang nilai adalah masyarakat dulu. Itu jenengan walaupun jenengan paling bagus sendiri di lembaga, tapi lah ada temannya yang ya ngapunten yang seperti itu, ya pakai kecipratan elek. Harus seperti itu. Pak Fat, ini kita loh ke Pak Fajar dulu. Kan apa Pak Fajar suatu saat nanti kan juga akan menjadi seorang leader ya kan seperti itu. Ketika masih di bawah itu kan juga apa istilahnya nerowong-nerowong. Saya besok kalau jadi itu seperti ini, saya juga seperti Bu Silvi juga seperti itu. Berbagi Bu, berbagi ide atau berbagi gambaran masa depan monggo. Seandainya aku menjadi seorang leader itu menjadi seperti apa? Ini Saya kan tanya, sama Bu sekarang saya Silvi tanya ya kan, gitu. di sekolah itu jadi guru yang diharap-harapkan kedatangannya atau jadi guru yang ditakuti atau yang seperti apa? Tapi sepertinya Apa nih, Mas guru kelas Silvi enam, sama Pak? Pak Fajar Pak Fajar ya guru kelas enam, Pak? idola ini. Kelas dua. Tapi jenengan kok walem pantes ya saya lupa. Tapi sampean kudu harus ke kelas tinggi sekali-kali merasakan sensasi. Apalagi sensasi sekarang di kelas 5 sebenarnya. Sebenarnya Iya. saya awalnya kelas tinggi, cuma nggak tahu kenapa kok jadi kelas rendah. Jenengan tadinya di kelas 5 karena kelas 5 itu sekarang memerlukan IT yang sangat apalagi untuk AKM ANBK-nya. Itu yang bikin ribet juga. Apalagi di kota paling peralatannya sudah banyak.
Udah melengkapi ya Bu. Melengkapi. Bang nama itu. Sik golek cilian. Iya. Ya kami masih cari pinjaman ya. Betul. Ya, terima kasih untuk Bu Nur dan Pak Fa. Ini sebelumnya kan ini mungkin dari pengalaman panjenengan, ya. Pengalaman panjenengan menjadi pemimpin walaupun cuma 4 bulan, masih 4 Masih, bulan iya. dan terus nanti berjalan, itu nanti apa ya? Mungkin tidak terasa sebenarnya apa yang akan kita bahas ini sudah jenengan lakukan, seperti pendekatan dengan masyarakat, berlaku demokrasi dengan warga sekolah, bekerja sama dengan instansi sekitar, wali murid, itu mungkin sudah jenengan lakukan cuma tidak berasa. Iya. Iya, betul. Oke, betul. Iya. Makanya nah, sekarang kita belajar dengan sekolah lagi Bu ya, mencari ilmu lagi untuk meningkatkan ilmu kita terutama di bidang pendidikan. Oh ternyata apa yang kita lakukan itu sudah ada landasannya, sudah ada teori-teorinya, sudah dipaparkan oleh tokoh-tokoh masa lalu. Pokoknya saya kaget juga. Ya, tadi apa yang kita lakukan sudah dicanangkan oleh Ternyata tokoh-tokoh tidak masa lalu. berasa Iya. Sudah dilakukan. Nah, ya kita yang nggak tahu gitu. Nggak tahu karena memang kita kurang literasinya kurang. Kita mengakui, makanya kita sekolah lagi bersama-sama. Karena ketemu aja dengan kalau kita lihat itu kan dalam bukunya Hellinger itu ada instruksional, kepemimpinan instruksional dan kepemimpinan yang transformasional. Mungkin apa nih? Maksudnya itu dalam pandangan 4 bulan ini, apakah ada hal-hal yang menurut Hellinger ini cocok dalam mungkin Bu Silvi? Walaupun belum lagi ya, nggak apa-apa. Dari kepala sekolahnya mungkin sudah menerapkan itu ada belum mungkin dari guru? Oke, karena saya belum merasakan menjadi pemimpin dan tadi sudah Pak Fa dan Bu Nur sudah berbagi. Pemimpin lembaga. Iya. Ya. Iya. Di kelas. Pak Fa dan Bu Nur tadi sudah berbagi namanya itu tadi pengalamannya selama 4 bulan. Yang saya tangkap tadi seperti ini, menurut saya Pak Fa, itu kalau mengubah pemahaman. Jadi dulu itu kepala sekolah itu memiliki tanggung jawab. Jadi hanya 1 orang di sekolah itu yang tanggung jawab hanya 1 orang itu saja, yaitu kepala sekolah. Iya, untuk segala bidang. Tapi sekarang berdasarkan penjelasan dari Bu Nur, Pak Fa tadi, Bu Nur juga gitu tadi meminta pendapat ke Bapak Ibu guru yang lain, ke masyarakat, kepala desa. Jadi itu konsep pemahaman yang dulu itu dirubah gitu Pak. Jadi itu transformasional ya kalau tidak salah. Jadi itu merubah pemahaman. Jadi kalau dulu itu kalau sudah jadi kepala sekolah ya yang bertanggung jawab ya kepala sekolah. Tapi kalau sekarang kan apa-apa jari kepala sekolah ya, gitu ya. kalau sekarang demokrasi ya Pak ya Pak Bu ya demokrasi. Jadi memanfaatkan musyawarah. Jadi minta pendapat ke rekan atau ke komite semuanya lah yang menjadi warga sekolah atau lingkungan sekolah. Benar itu. Ya. Monggo Pak Fa. Ya itu benar yang saya rasakan dulu mungkin kami di termasuk yang di era milenial bahasanya ya. Dulu kepala sekolah kami ya mungkin yang masih menerapkan seperti itu. Kadang-kadang ya nggak ada yang buatin ngomongin jeleknya ya. Tapi kita sudah memahami karakternya. Kalau pimpinan nggak memberi perintah, kadang kita juga bingung juga. Kita mau ngapain? Kalau salah, itu ya, itu takut seperti itu. Kalau dianggap salah. Nah, dulu kan ya ngapun kan nggak seperti sekarang yang lebih demokratis lagi apa memang harus kita rembukan bareng ya. Harus kita musyawarahkan bersama. Itu tadi yang transformasional ya kayak transformasi gitu ya. Bahasa saya seperti itu.
Kalau yang instruksional itu seperti kita memberikan instruksi seperti itu ya. Dulu kan perintah seperti itu ya. Yang bertujuan kan untuk intinya itu kan tujuannya seperti apa, instruksikannya. Ya benar, sama benar masih kita gunakan, cuma kita mix dengan metode yang musyawarah tadi. Nah kita punya instruksi langsung tunjuk itu ya, sekarang tidak ya, kita instruksikan tapi dengan bahasa yang lebih halus lagi lah, biar semua merasakan tugasnya seperti ini, terus kita rasakan bersama lah nanti perubahannya. Ya apa ya, mungkin benar bisa menambahkan ya? Kalau saya gini, kalau yang kepemimpinan instruksional itu memang cocok ya, artinya cocok, bukan berarti keseluruhan, enggak. Tadi kan diperbarui dengan yang transformasional tadi, iya, jadi ditunjang dengan itu. Jadi yang instruksional ini kita lakukan. Iya, kita lakukan, terus ditambah diperbarui dengan transformasi. Jadi itu gabung, ada match-nya, ya blended-nya seperti itu. Jadi kalau yang itu kan ya kayak kalau yang instruksional kan kita mungkin memotivasi para gurunya untuk pembelajarannya lebih meningkat. Nah seperti ini. Transformasinya dari mana? Kan Bu kalau ini bagaimana? Yang ini yang dimaksudkan seperti apa Bu? Mungkin adakah contoh sedikit yang digambarkan seperti ini? Nah kita berbagi ke teman-teman guru. Nah transformasinya terlihat di situ kalau menurut saya seperti itu. Sehingga dengan gaya transformasional ini akan memancing para guru itu untuk lebih kreatif, inovatif, merasa bahwa saya itu di sekolah ini juga punya tanggung jawab. Jadi ini juga sekolah saya ya punya peran seperti itu. Bahasane Jawa aku dikanggekne. Iya. Saya paham untuk guru-guru yang masih milenial itu butuh dukungan dari atasan. Dan dia juga pengakuan. Iya. Bahasanya mungkin pengakuan juga ya. Tapi ya begini, mungkin ya takutnya jangan sampai sombong lah gitu. Dengan kemampuan yang kita miliki akhirnya nanti merasa lebih dari yang lain. Nah, itu yang harus kita hindarkan. Sekali itu Pak. Jadi kita kalau sebagai seorang leader itu menengahi kan. Iya, misalnya kayak gitu. Artinya apa ya, dari teman-teman kita ini punya potensi yang berbeda-beda. Kayak ini Bu Silvi mahir untuk di IT-nya, kemudian yang Pak Fajar itu mahir di strateginya. Nah ini digabungkan seperti itu, dan itu mungkin belum dimiliki oleh seorang leader juga. Jadi kalau kita terbuka, kita memposisikan dari teman-teman sebagai pimpinan juga, nah artinya itu berikan kepercayaan, nanti akan terbangun. Dan apa yang dikatakan untuk bahwa sekolah yang baik itu dilahirkan oleh pimpinan yang baik juga. Artinya apa? Pimpinan yang baik ini juga pimpinan yang memberikan kepercayaan dan berpositif tinggi juga terhadap sesama teman yang ada di lembaga. Kalau sebenarnya nih jadi memang gitu ya, yang Silvi ya, kita juga sebenarnya ingin pemimpin kita itu ya itu terbuka. Mungkin ya mohon maaf Pak Silvi, Pak Silvi, Pak Fajar kan karakter orang berbeda-beda. Tinggal kitanya saja sebenarnya bisa menyelesaikan atau tidak. Tapi monggo, yang penting kita bisa memberikan perubahan yang baik, itu tidak masalah. Walaupun di luar sana mungkin ada civilian atau yang penting kita niatnya itu ingin memajukan sekolah terutama Ibu ya. Tujuan awalnya. Jadi sekolah itu memang nggak butuh pintar saja, tapi juga bijaksana. Betul. Itu yang paling penting. Satu lagi Pak Nano yang dibutuhkan seorang pemimpin kalau menurut Mas Fajar, dengan saya punya karisma. Ya wes benar. Saya punya karisma kok nggak Mas? Masih hari ini Pak. Karisma saya keluarganya besar. Kalau Bu Silvi bagaimana Bu? Gimana Pak? Punya karisma Mas Fajar. Maksudnya kalau jenengan itu melihat seorang pemimpin yang jenengan itu cocok ini gimana itu? Pak harus ganteng gagah. Kalau saya itu menurut saya pemimpin yang berkarisma tadi ya, menurut saya itu bisa ya memberi perubahan mungkin, memberi perubahan yang lebih baik, terus bisa mengayomi satu lembaga, bisa menerima kekurangan kelebihan Bapak Ibu guru sebagai penengah ya penengah ya,
intinya bisa mengayomi terus bersikap adil itu yang paling penting menurut saya. Iya. Kalau Kadang pemimpin, adil ya. menurut jenengan belum tentu adil. Iya. Kadang begitu loh. Iya. Tapi kadang juga ada kerasnya, Bu. Artinya Iya. kerasnya apa? Kapan kita itu harus membuat sebuah kebijakan berdasarkan nurani hati kita, Iya. kapan kita harus membuat sebuah kebijakan berdasarkan aturan yang ada. Iya. Nggak hanya monat-manat gitu ya. Satu contoh ketika mungkin kita punya teman yang mungkin kebetulan hari itu di keluarga ada yang mungkin ada yang sakit harus dipentingkan, ya kita memberikan izin. Iya. Tapi di dalam izin ini kita kan juga punya apa ya, rentang ya, katakan 1, Iya. 2, 3 hari. Nah, selebihnya dari ini kita juga punya ketegasan. Ketegasannya artinya juga untuk kebaikan dari teman yang berdinas tadi. Artinya apa? Satu sisi sebagai keluarga, satu sisi dia punya tanggung jawab di dinas. Jadi kita Iya. juga yang pas di dinas ya monggo nanti ditata jamnya seperti ini. Seperti yang dikatakan Pak Fat, menjadi penengah. Iya. Oke, terima kasih. Sebenarnya ini ada lagi hal yang perlu kita bahas, tapi sepertinya kalau saya lihat dari sini sudah diterangkan, yaitu adalah kerangkanya seperti apa. Tapi dari penjelasan panjenengan sebenarnya mungkin audiens nanti juga paham, oh arahnya seperti ini loh. Seperti apa namanya, instructional leadership itu seperti ini. Iya. Tanpa kita menjelaskan, oh harus seperti ini, harus seperti ini. Dari ceritanya panjenengan ini sudah Ceritakan, Gambarkan. gambarkan. Iya. Ya, kalau kita tadi dari ini kan sudah untuk konseptualnya kan sudah ada ya, Mbak. Dari kita gali informasi ke sana kemari, jaring koordinasi ke sana kemari. Nah, itu tujuannya kan untuk sekolah ini mau bawa kemana. Nah, itu kalau kita tuangkannya di dalam visi misi itu tadi. Iya. Ya, ketika ada sudah visi misinya seperti ini, kita bahas bersama, ayo actionnya seperti apa. Yang ini nanti akan kita buat brandnya sekolah kita agar sekolah kita punya image di masyarakat. Iya. Nah, seperti itu. Dan kita sendiri ya Pak Pak, walaupun mungkin ada di angan-angan saya ya nih, karena kita masih baru sekian terhadap guru-guru yang mungkin kita kasih ini ribet ya, ini guru kreatif, yang ini guru yang ini guru yang ini, dan bentuknya mungkin seperti itu. Kalau terhadap anak-anak sudah ya Pak, kegiatan, dan gitu sudah ada, ya ribetnya ada lah. Kalau untuk guru-guru juga kita punya plan seperti itu ya Pak. Jadi perencanaan awal gali gali pendapat, kita bentuk untuk divisi misinya, actionnya, baru nanti kita untuk jalan dan nanti ribet-ribet untuk teman dan untuk anak. Terima kasih Bu Nur, Pak Fa, dan juga Bu Silvi untuk kita hari ini. Ini ceritanya sharing nih, Iya. ceritanya sharing. Kita sharing sambil belajar. Mungkin Pak Fa ada 1-2 kata yang bisa disampaikan singkat saja untuk apa namanya? Mungkin audiens kita Pak. Nah, gini. Saja paling enak. Guru sejahtera Indonesia maju. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Fa. Bu Nur, monggo. Kalau saya kuat sedikit aja, karena setiap pemimpin itu pasti menginginkan sebuah perubahan, dan perubahan itu belum tentu bisa diterima oleh semua pihak. Ini kalau saya kuatnya tentang keterpaksaan aja. Jadi terkadang kita melakukan sesuatu itu dengan rasa terpaksa, tapi yakin dan optimislah bahwa keterpaksaan itu nanti akan memberikan kesan yang berharga meskipun di awalnya tidak membuat kita bahagia. Terima kasih Bu Nur, sangat luar biasa sekali. Terakhir, monggo Bu Silvi. Ya, kalau prinsip saya itu saya selalu ingin berusaha menjadi lebih baik, tapi bukan lebih baik dari orang lain, tapi lebih baik dari diri saya yang dulu. Jadi saya ingin berubah menjadi lebih baik, tapi dari diri Smart diri ya, saya yang dulu. Saya ternyata dukung. lebih Kita smart. dukung, ya. Kurang satu Pak Fajar juga gitu. Coba. Terima kasih, saya pembawa acara. Bisa. Ya, kasih satu Terima kata. kasih untuk hari ini. Satu kata untuk saya, terima kasih untuk Pak Fa, Bu Nur, dan juga Bu Silvi. Saya harap ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua, menjadi manfaat untuk audiens semuanya, dan juga khususnya bermanfaat untuk kita semua. Amin. Masih dari saya pembawa acara di sini. Nggih, pepatah nggih. Pepatah napa? Ulang-ulang. Bukan. Napa, Pak? Pantun nggih. Ya. Pantun ya. 4 kali 4 sama dengan 16. 4 Cakep.
Mohon dibalas ya Pak Samsul. Terima Ya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima